Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Membagi daging kurban itu kepada muslim itu sepakat, kepada muslim lagi. Tapi kepada non muslim itu ada perbedaan pendapat. Dalam kalangan mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi itu menjelaskan bahwa kalau kurbannya itu kurban sunnah boleh dibagi kepada non muslim. Kurban sunnah gitu. Maksud kurban sunnah ini kurban kayak umumnya kita lah, gitu kan? Tapi kalau kurbannya kurban wajib bagaimana? Misalnya yang ada nazar. Misalnya dia bilang ini kalau anak saya yang yang sedang ujian ini lulus, dia bisa bekerja sebagai PNS gitu. Atau dia bisa bekerja di perusahaan ini, nanti kalau dia lulus saya kurban. Itu jadi nazar kan? Kurban wajib. Maka yang kurban wajib itu tidak boleh diberikan kepada non muslim. Diberikannya itu kepada yang muslim semua, terutama kepada kalangan fakir. Jadi artinya bagaimana? Ya kalau kurbannya umum boleh, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan loh, dengan catatan semua orang muslim di kampung itu sudah dapat. Lalu kemudian masih ada sisa, baru diberikan kepada non muslim. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian satu kampung itu masih ada yang belum dapat di antara orang-orang Islam itu, lalu didahulukan yang non muslim. Tidak boleh, mestinya yang muslim itu yang didahulukan. Jadi kalau sisa baru diberikan kepada non muslim, gitu loh maksudnya gitu. Tapi yang korbannya korban apa? Sunnah. Itu. Kemudian yang kedua tentang masalah apa tadi? Permintaan. Lah yang minta siapa? Yang minta sohibul kurban atau yang bukan berkurban? Orang-orang itu. Gitu ya. Sebenarnya gini, semestinya yang meminta itu kalau seandainya meminta itu ada, itu mestinya sohibul kurban. Jadi kalau sohibul kurban misalnya loh ya, misalnya sohibul kurban dulu misalnya dia kurban kambing. Nah dia minta apa itu biasanya? Sampil apa? Sampil ya. Nah ada yang kadang minta sampil, kadang-kadang minta kepala, ya. Kadang-kadang minta, nggak tahu saya ekornya mau enggak dia kalau kambing. Tapi yang pasti kalau dia kurban kambing, tidak apa-apa, boleh saja dia minta. Mengapa kok boleh diminta? Karena gini, kalau dalam mazhab Syafi'i itu intinya yang dia harus sedekahkan kepada fakir miskin dari hewan kurban itu minimal itu kira-kira sak plastik yang dipahami umum. Jadi maksudnya itu gini loh, jangan misalnya ngertinya nek dibagi umum itu sak plastik itu berapa kilo, misalnya 2 kilo misalnya ya, nah sudah dia ambil dari daging itu 2 kilo, dia sedekahkan kepada fakir miskin, kewajiban dia itu sudah selesai. Maka sisanya daging itu bagaimana? Ya dia mau bagi, mau di PTW ya mau. Ini di PTW ya kebangetan. Artinya apa? Artinya itu sebenarnya satu plastik nih yang 2 kilo itu sudah bisa selesai apa yang menjadi kewajiban dia diberikan kepada fakir miskin. Tapi sak plastik yang umum dipahami loh. Jadi jangan sampai dengan potong sak nil lebok ke plastik. Plastiknya gede banget. Ya, sedekah pun. Enggak bisa. Jadi artinya itu. Lalu kalau dia minta misalnya, saya minta boleh. Tapi kan masalahnya gini, kalau misalnya
kurbannya sapi. Lah kurban sapi kan ekornya sapi kan cuma satu. Yang minta 3 orang. Lo bagaimana itu? Kenapa yang seekor itu dipotong dulu? Akhirnya yang satu dapat bagian yang rambut tetong. Ya bisa jadi kan. Makanya bagaimana? Ya sulit sih. Tapi boleh enggak? Kalau masalah hukum boleh meminta itu boleh. Tapi kalau orang lain yang tidak berkurban, dia enggak berhak kan? Dia enggak berhak meminta. Karena apa? Karena dia itu sudah akan diberikan sendiri oleh panitia yang sudah dihitung oleh panitia itu. Satu kampung itu dapat apa saja gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kayak ekor tadi kok nggak bisa nggak ada yang mau misalnya, terus kemudian diberikan kepada dia, ya boleh saja. Tapi kalau dikatakan dia meminta itu ya sebenarnya tidak ada hak bagi dia untuk meminta. Karena bagaimanapun namanya yang berhak meminta itu kan sahibul qurban. Kalau orang yang umum itu kan hak dia itu menerima saja. Yang sudah diberi ya alhamdulillah kan. Mestinya kan begitu. Makanya kemudian seharusnya mohon maaf gini. Kita yang ngaji nih harusnya itu jangan minta-minta. Yang diberi ya alhamdulillah. Gitu. Yang diberi alhamdulillah. Tapi jangan minta sana, minta itu, minta ini. Kecuali jenengan shahibul qurban. Jenengan shahibul qurban enggak apa. Nanti minta itu bagaimana? Ya nanti dicontoh sama yang lain itu loh. Dia bilang, "Bu aku minta kepalanya sapi." Berikut. Kepalanya sapi. Ya, ada lagi aku ya kepalanya sapi. Padahal sak kampung itu yang kurban sapi cuma 2 ekor, 2 kelompok. Bagaimana? Makanya kemudian mengantisipasi hal yang seperti itu, seyogianya itu dibagi umum saja, ya sudahlah dapat apa alhamdulillah. Semacam itu. Oke, yang mulai. Begini, shahibul qurban mintakan untuk saudara seperti itu. Nek saudara dia itu misalnya orang satu kampung itu, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya dia memang ada di situ. Makanya kan kalau kita itu kan bagi hewan kurban, bagi daging kurban itu kan dicek juga. Sak kampung itu ada berapa kakak gitu kan, dibagi. Nah kalau misalnya dimintakan, ini kenapa dimintakan? Kalau misalnya dia tempatnya bukan di situ. Tapi boleh nggak tuh memintakan untuk orang yang misalnya kita kenal? Boleh sih boleh. Tapi kan itu tadi, nanti dilihat ada sisa nggak dari sak kampung itu. Iya, dek sak kampung itu pembagiannya sudah cukup semua, lalu kemudian masih ada sisa lah dimintakan untuk keluarga yang di luar kampung itu misalnya. Apalagi posisi dia di kampung yang minim sekali orang yang berkurban. Ya ada kan itu, kampung model seperti itu. Kadang kurbannya cuma kambing satu. Padahal kakaknya banyak, gak pelipur. Kambing satu kakaknya banyak. Sehingga kemudian dimintakan dari tempat lain boleh. Tapi itu tadi, tempat di mana asalnya hewan kurban itu disembelih itu mestinya sudah terpenuhi. Begitu. Ada lagi yang lain? Ada kalau itu sapi yang macer atau yang tangkrik itu termasuk atau tidak? Oh iya, sapi majer itu maksudnya ini ya? Apa namanya? Tidak produktif. Tidak apa? Oh iya, iya. Kalau manusia itu apa namanya? Mandul. Ya kan? Bagaimana boleh nggak? Boleh, boleh. Jadi sapi yang majer itu boleh untuk dikurbankan. Karena itu bukan bagian dari cacat yang begitu jelas bahkan sampai mengurangi daging. Kan mengurangi daging juga, menambah. Soalnya tidak pernah berkurang. Sehingga tidak apa-apa, boleh. Yang majer itu boleh. Yang Sambil enggak? itu produk dengan apa status? Oh itu juga tidak ada masalah.
torpedo satu itu tidak apa-apa. Karena bagaimanapun gini loh, yang penting itu pada dagingnya tidak berkurang. Kalau torpedo itu kan maaf ya tidak mungkin juga kalau bisa dibagi rangkaian torpedo. Yang penting itu apa? Oke dagingnya. Jadi tidak apa-apa itu. Entah apa? Yang Cina tadi minta tadinya sapi yang lain. Oh, ya. Yang minta. Ya. Dia kurban sapi, tapi dia minta dagingnya dari sapi yang lain gitu. Apakah boleh seperti itu? Sebenarnya kalau masalah boleh meminta saya kurban sapi di kelompok 1, saya minta dagingnya pada kelompok 2. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi gini loh maksudnya. Ada misalnya ucapan dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan apa? Seyogianya kalau kamu mampu, kata beliau, kamu sedekahkan semua. Ya. Tapi kalau tidak itu minimal ambillah satu suap daging hewan kurbanmu itu untuk mengambil barokah dari daging kurbanmu. Dan dia mintanya kurban di kelompok 1. Dia minta dagingnya dari kelompok 2. Ya dia kehilangan barokah itu. Karena apa? Karena dia memakan daging yang bukan dari daging kurbannya sendiri. Jadi mestinya dia itu menerima itu ya dari daging kurbannya sendiri, bukan dari daging kurbannya orang lain. Kalau misalnya itu terjadi, bisa juga sih sebetulnya, tapi ya seyogianya dia jangan minta dengan ukuran yang sama diberikan kepada sahibul kurban yang lain. Niku masih penting loh niku. Dia minta daging, dia kurban apa? Sapi, mintanya juga daging sapi tapi dari yang lain. Wah ada loh, kurbannya kambing mintanya daging sapi. Genten niku. Apa? Saya tidak makan daging kambing, kok darahnya muncrat. Ya, lalu dia minta apa? Daging sapi. Ya bisa saja, tapi kan tidak bisa. Misalnya gini, per sahibul kurban itu misalnya loh ya 2,5 kilo. Padahal dia 2,5 kilo nih, dagingnya kambing. Dia minta daging sapi 2,5 kilo. Padahal sapi ini pun sudah jelas ada 7 orang yang sahibul kurban. Jadi nggak bisa. Kalau seandainya dia minta kepada daging sapi itu seyogianya daging sapi yang umum sajalah diberikan kepada masyarakat beberapa gitu kan. Lah dia dapatkan daging sapi sama ukurannya yang diterima dari masyarakat. Itu tadi. Makanya kan seharusnya itu tadi maksud saya gini. Haji itu pentingnya itu di situ. Supaya jangan sampai kemudian kita sudah kurban, daging kurban kita sendiri tidak dimakan, kok mintanya daging yang gitu loh. Jadi kalau masalah apakah yang demikian itu masalah boleh apa tidak, masalah bolehnya itu tidak ada yang nggak boleh dalam hal seperti itu, boleh. Tapi ada yang kurang keberkahan bagi orang yang seperti itu, karena dia makan bukan daging kurbannya sendiri, begitu. Oke, itu ada lagi yang lain? Ji, monggo, nambah. Misalkan sapi Pak, jadi kulit sama kepala sapi itu dijual itu. Iya, begini, boleh nggak tuh menjual kulit kepala sapi itu misalnya? Masalahnya begini, kalau sahibul kurban, orang yang berkurban itu nggak boleh menjual apapun dari hewan kurbannya. Wala tabi'uha. Nabi baginda Nabi itu katakan jangan kamu menjualnya. Siapa yang nggak boleh menjual itu? Sahibul kurban, orang yang berkurban. Jadi harus semuanya itu dipotong lalu disedekahkan. Nah, kalau panitia bagaimana? Boleh nggak panitia menjualnya? Juga nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh panitia menjualnya? Karena panitia itu wakil dari sahibul kurban. Kan wakil sahibul kurban tuh nih, panitia nih. Karena apa? Mestinya tadi kan yang nyari sapi nih bukan ya dia sendiri yang berkurban.
atau misalnya dia nyari kambing dia sendiri, tapi tidak bisa nyari, kenapa? Dicarikan panitia. Yang mestinya menyembelih itu kan dia sendiri loh, tidak bisa serahkan panitia, sama panitia dicarikan apa? Jagal. Mestinya yang motong-motong kecil-kecil itu dia sendiri. Ya tidak bisa serahkan panitia, hanya dikelola panitia, masyarakat bareng-bareng potong-potong. Artinya apa? Panitia itu sama kedudukannya dengan shahibul kurban, tidak boleh dia menjual. Lalu bagaimana? Boleh tidak dijual? Kalau masalah boleh tidak dijual itu boleh, dengan catatan loh ya, sudah dipindahkan haknya kepada orang lain. Misalnya gini, ngapunten, banyak tanya kemarin dia di grup WA pengajian ini juga ada kan yang bertanya tentang itu, bagaimana boleh nggak dijual? Masalah bolehnya boleh, tapi dengan catatan dipindahkan haknya dulu. Dipindahkan haknya itu misalnya gini, jangan misalnya pilih salah satu dari orang-orang fakir miskin itu, jangan kasih kepala sama dia. Yang daging nggak dikasih, pokoknya kamu kepala. Boleh nggak itu? Ya boleh. Nek memang itu shahibul kurban, sapi itu misalnya ridho memberikan itu kepada siapa? Orang yang satu. Lalu orang satu itu, wah, bonek kepala sapi yang tidak bisa. Tolong ditolong. Dijual, boleh duitnya kembali kepada si fakir ini. Nah termasuk di dalamnya kalau misalnya itu juga tidak mungkin, bagaimana kepala sapi kok saya kasihkan kepada satu orang misalnya, ya sudah disepakati mawar dengan orang yang berkurban, serahkan misalnya ke takmir masjid. Takmirnya itu kan buatan orang satu kan, takmirnya itu maksudnya pengurusnya masjid. Niku haknya itu kan berarti sudah pindah menjadi milik pengurus masjid, bukan orang loh maksudnya itu, ya untuk masjid. Lalu dipindahkan misalnya seperti di tempat saya itu, malam takbiran itu shahibul kurban itu dikumpulkan semua. Kumpulkan, lalu kemudian disepakati bahwasanya diikrarkan. Dipilih salah satu dari shahibul kurban itu mengikrarkan, kami shahibul kurban kelompok sapi ini, maka kami menyerahkan kepala, kaki sama kulit dari sapi ini kepada takmir. Nah, lalu diterima oleh takmir. Takmir mengatakan kami terima sebagai bagian amal dari panjenengan, akan kami gunakan untuk sepenuh-penuhnya itu untuk dakwah Islamnya di lokasi ini. Nah lalu takmirnya itu minta tolong sama siapa? Panitia, tolong dijual kepala, kaki sama kulit ini, nanti berikan kepada kami hasil penjualan. Dan dijual laku dapat uang, ya masukkan utuh kepada apa? Kepada takmir. Ngojo ada kong kali kong antara takmir sama yang menjual. Nah gitu loh. Aku 25% ya. Enggak boleh. Pokoknya berapa lakunya masuk semuanya kepada takmir. Jadi intinya boleh, tapi harus dipindahkan dulu. Kalau belum dipindahkan berarti masih milik shahibul kurban. Maka kalau shahibul kurban menjual, dikeluarkan panitia, tidak boleh karena Nabi melarang. Dia begitu. Ada lagi? Apa lagi kira-kira? Iya. Ya. Ya. Bapak ayo. Ya. Iya. Baik. Jadi pertanyaan dari Mas Widodo, bagaimana kalau misalnya arisan kurban untuk dua kelompok, gitu kan? Akhirnya
keluar nama 7 orang, gitu. Berarti kalau 14 orang kan 2 tahun berarti. Tahun pertama yang 7 orang. Nah bagaimana kalau misalnya yang 7 orang yang lain yang namanya tidak keluar itu juga diberi daging soibul kurban, sama seperti soibul kurban kepada yang 7 lagi. Ya, supaya tidak ada kecemburuan sosial. Iya, supaya tidak ada kecemburuan sosial. Yang mestinya tidak pakai cemburu-cemburu. Kenapa? Syariat itu kan begitu loh. Apa pakai cemburu-cemburu? Jadi maksudnya gini loh Bapak Ibu. Aslinya itu kan gini. Aslinya itu kan dikocok gitu kan namanya keluar 7 orang. Berarti kan untuk 7 orang itu. Berarti tahun ini yang namanya shahibul kurban dai yang ikut arisan itu 7 orang itu. Nah yang berhak mendapatkan jatah shahibul kurban itu yang 7 orang itu. Lain 7 orang yang lain mereka tidak shahibul kurban kok. Jangan cemburu. Tapi kalau misalnya misalnya ingin juga supaya mereka dapat, ya bisa sebetulnya. Bagaimana caranya? Ya jatah shahibul kurban yang 7 itu dibagi 2 dengan mereka. Tapi jangan diambilkan jatah shahibul kurban lagi dari sapi tadi itu. Dan nanti akhirnya kan kepada masyarakat itu kan menjadi berkurang. Jadi artinya mestinya yang dapat jatah shahibul kurban itu yang 7. Itu loh. Kalau ingin dibagi ya yang 7 orang itu sepakati saja. Misalnya pada waktu arisan pertama itu ya nanti kalian yang kita bagi gitu. Tapi itu tadi bagaimana? Nanti misalnya loh ya dapat shahibul kurban itu per 4 kilo misalnya 4 kilo dibagi 2, yang 1 2 sana 2. Nah lalu yang sana juga bilang aku itu di shahibul kurban, aku masyarakat gitu nih untuk tambahan semua masyarakat. Malah dia lebih banyak daripada shahibul kurban. Loh itu tadi, jadi mestinya apa? Shahibul kurban dia sudah shahibul kurban. Ini bagaimana jatah mereka itu sebagai shahibul kurban ya besok tahun depan. Tapi mereka dapat nggak? Dapat, tapi dapatnya sebagai apa? Jatah sebagai masyarakat, bukan lagi jatah shahibul kurban. Dan ingat ini penting sekali, jangan sampai shahibul kurban dan udah dapat shahibul kurban karena dia panitia dia dapat lagi karena dia panitia. Itu tidak benar. Iya, begini loh. Iya jadi double kan. Kalau misalnya shahibul kurban itu kan sudah jelas jatah dia, sudah jelas. Lalu ternyata dia ya panitia sebagai panitia kamu dapat buat permen. Loh saya kan masyarakat juga kayak meneng. Akhirnya apa? Ya di PDW itu nanti. Maka seyogianya shahibul kurban itu jatahnya hanyalah jatah dari shahibul kurban. Masyarakat itu udah tidak dapat kepada dia, masyarakat itu kepada masyarakat saja. Panitia tidak boleh loh dibayar dengan dari daging ini. Tidak dibolehkan. Mengapa tidak boleh? Karena dia sudah dapat jatah sendiri. Coba jangan bayangkan, misalnya maaf ya, panitia dapat, situ ada bapaknya, shahibul kurban, ketua panitia. Nah ternyata sekretaris itu anaknya dia. Lalu bagaimana? Akhirnya kumpul semua. Nanti bendaranya putune deh, kabeh dari panitia. Sudah tak bisa dapat apa-apa. Makanya kemudian mestinya itu kalau shahibul kurban sudah dapat, panitia itu jatahnya jatah umum. Itu loh, jatah umum. Jadi itu. Oke, makanya kalau seperti di tempat saya sampaikan, jangan berpikirnya mau dapat jatah begitu, kalau usah jadi panitia. Ya panitia itu harus ikhlas loh ya. Panitia harus ikhlas, panitia menerima. Tapi ya jangan kemudian ditambahkan lagi karena dia panitia. Karena nanti akan berkurang jatah kepada masyarakat. Ya begitu.
Ya, betul. Jadi posisi dia adalah posisi masyarakat. Jadi yang ada itu sohibul kurban sama masyarakat. Panitia itu sebenarnya ya tidak masuk kepada sohibul kurban, tapi tidak masuk juga dia jatahnya masyarakat, tapi jatahnya dan masuk jatahnya panitia, tapi jatahnya apa? Masyarakat. Jadi umum saja, diberi umum saja. Iya. Ya, itu kalau gini, ya, itu begini. Kalau untuk yang dimasak-masak itu dari mana? Ya monggo. Mau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dari sapi itu misalnya bisa ambil yang manapun, dari kelompok manapun dimulai. Tapi dengan catatan dong, jatah sohibul kurban dari kelompok itu sudah diberikan. Jadi sudah jelas jatahnya sohibul kurban. Berapa kilo gitu misalnya sudah jelas. Baru kemudian sisanya itu diambilkan dari kelompok itu juga untuk dimakan bersama. Boleh itu. Artinya apa? Artinya sohibul kurban itu memberikan kepada masyarakat dalam wujud yang sudah matang. Tapi kan tidak semua itu. Hanya berapa kilo saja kan. Sisanya itu kan nanti tetap dibagikan kepada masyarakat kan. Artinya diambil misalnya berapa kilo, biasanya berapa kilo? Sampai 3 atau 4 kilo lah misalnya. Sudah dimasak, tapi dengan catatan logis, tidak khusus hanya untuk sohibul kurban. Tidak khusus hanya untuk panitia. Panitia mana? Ya, jadi kalau panitia nggak boleh makan, ya nggak bisa. Siapapun boleh. Yang penting itu masih tersedia, masih ada persediaan. Dia datang dari awal kah, dia ikut bantu-bantu kah, apa dia takonnya pas metune panganannya mungkin apa-apa. Pokoknya masih ada apa sisanya. Kalau ada silahkan dimakan. Itu maksudnya. Jadi dibolehkan sama seperti kita membagi daging kurban itu dalam posisi matang. Ada nggak itu? Ada. Kornet nih boleh. Kornet nih itu daging yang dibagi itu tidak cuma di Jawa ini misalnya, akan dikirim ke pedalaman Papua sana misalnya. Itu kan dijadikan kornet dulu kan, dimasak dulu. Tapi dengan catatan tadi, sebagian dari kurban itu dagingnya sudah diberikan kepada fakir miskin. Berapa itu tadi? Paling tidak 1 plastik. Itu kan sudah terpenuhi. Oke, itu sudah cukup? Ada lagi nggak kira-kira? Sudah ya? Oke. Kalau sudah ya sudah. Dan besok. Iya. Itu memang makanya kan seharusnya kalau mau bikin arisan kurban itu ada perjanjian-perjanjian di depan. Jadi misalnya tahun ini sama tahun depan kan pasti beda tuh harganya itu. Lah bagaimana itu? Misalnya tahun depan, misalnya tahun ini kos iurannya misalnya berapa, dapat 20 misalnya sudah dapat. Lah ternyata besok 21. Nah yang 1 juta itu bagaimana? Itu kan harus disebutkan di depan. Sehingga kalau misalnya di depan disebutkan, lalu disepakati pokoknya itu urusan kelompok yang tahun depan. Nek misalnya nanti ternyata naik harganya, ya tetap saja kekurangannya itu diambil dari kelompok yang keluar di tahun depan itu. Maka ya nambah lebih banyak. Tapi kalau misalnya dia katakan ya besok masing-masing kita membantu berapa kemudian akan dibayarkan karena naiknya harga, kita bantu. Tapi sebenarnya pada prinsipnya namanya arisan itu kan harus sama loh ya. Harus sama kan? Misalnya 20 juta harganya tahun ini, besok 20 juta juga. Lah kalau ada penambahan, yaitu pada bagian dari orang-orang yang keluar namanya pada
tahun berikutnya itu. Makanya mestinya saya katakan kalau ingin bisa diatasi itu secara bersama-sama di awal pembentukan kelompok arisan kurban itu sudah dibicarakan. Jadi tidak ada lagi besok terus terjadi pertengkaran, tidak ada. Jadi karena apa? Karena sudah dibicarakan di awal. Jadi gitu. Makanya kalau saya begini Bapak Ibu, ngapunten nek saya sih memikirnya itu mestinya tidak pakai arisan. Mestinya itu ya tabungan mau. Jadi tabungan kurban gitu kan, tabungan. Lah besok pas tahunnya itu dibuka dapat berapa misalnya, lah kekurangannya yang menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi yang ikut nabung itu, gitu loh. Karena ada arisan. Nah, arisan kan gitu itu kan namanya. Risikonya tahun ini sama tahun depan jadi apa? Berbeda harga. Itu. Oke, saya kira begitu. Iya, betul 14 orang. Tapi kan bisa keluar kok semuanya tabungan itu. Jadi tidak perlu menunggu tahun ini dulu, tahun besok itu tidak gitu. Tapi semuanya keluar bareng-bareng, artinya kita sudah punya 2 ekor sapi kan berarti. Dan kekurangannya itu kan tinggal nambah dikit. Tinggal nambah itu kan tidak utuh kan. Artinya tidak susah-susah banget. Nambah 500 ya. Ini jangan nambah terlalu utop mahal, sulit toh ya kayak orang dari awal. Jadi saya kira begitu. Ya, betul. Dan semuanya menjadi keluar pada waktu itu. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Itu dulu, oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup, setelah itu bisa kita jelaskan juga. Saya kira begitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.